Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Al-Mukarram yang kami hormati Ustadz Teguh bersama jajaran DKM Masjid Al-Ihsan, Ustadz Emil dan Ustadz Umair hafidhahumullah, dan Bapak Ibu sekalian yang senantiasa semoga dalam rahmat, keberkahan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Masjid Al-Ihsan itu bukan masjid yang asing bagi saya. Jadi kalau saya banyak yang kenal di sini. Jadi kalau saya sebut namanya satu-satu, waktu saya habis karena nyebut yang saya kenal. Tanpa mengurangi rasa hormat, semoga kita semua senantiasa dalam kebaikan dan keberkahan. Waktu saya ngisi kelas bahasa Arab di Al-Ihsan setiap Jumat ya, itu pasti kemungkinan besar jamaah saya itu saya tanya, apa yang dibaca imam tadi waktu salat Isya? Nah, ini tadi dibantu oleh Ustadz Umair. Ada yang tahu nggak? Tadi yang dibaca Ustadz Umair waktu salat tarawih itu tentang apa? Oke. Coba nanti bisa dikonfirm ke beliau atau Ustadz Emil. Itu tentang Nabi Nuh yang meminta pengampunan anaknya, tapi oleh Allah ditolak. Dia bukan dari golonganmu karena dia bukan orang yang soleh. Itu menjadi pengantar kultum malam ini, kemuliaan Al-Quran dan Ramadan. Profesor Dr. Amin Aziz rahimahullah tahun 2008 itu di Antara News diterbitkan sebuah artikel. Beliau melakukan survei di Masjid Jakarta dan Bogor. Pertanyaannya kok Bekasi enggak ya? Itu kurang lebih 1.500 responden. Pertanyaannya sederhana, seberapa banyak orang Islam yang faham Al-Quran? Dan hasilnya 70-80% orang itu tidak faham dengan apa yang mereka baca. Meskipun itu sampel, akan tetapi itu menjadi gambaran bagaimana kita sebagai umat Islam saat ini. Kita tanya terhadap diri sendiri, muhasabah terhadap diri sendiri. Seberapa faham kita dengan Al-Quran yang kita baca setiap hari? Kemarin kalau nggak salah ada Ustadz dari Palestina ya? Ya, kalau nggak salah. Oke. Terus ada penterjemah. Ya. Seandainya nggak ada penterjemah, Bapak Ibu paham nggak? Oke. Mungkin ngangguk-ngangguk ngantuk kan gitu. Bayangkan Bapak Ibu faham tanpa menggunakan penerjemah. Satu. Bayangkan ketika Bapak Ibu itu membaca Al-Quran langsung faham. Tidak usah pakai terjemah. Insya Allah. Kita cek ya. Ini jangan dianggap saya survei. Nah, ini Murattal Syekh As-Suraim. Jadi ada titik di mana beliau itu menangis. Nah, bayangkan aja ketika kita sholat di Masjidil Haram terus menjadi makmum beliau nangis. Nah, kita itu nangis karena paham atau malah nangis karena nggak paham apa yang dibaca. Oke, coba ya.
nyanyi. Maaf, kualitas audionya yang saya dapat seperti ini. Soalnya kalau saya ganti pakai suara saya, nanti malah nggak orisinil gitu. Ada yang tahu nggak ini tentang apa? Hah? Oh, enggak, ya, oke. Ini di surat Al-Qasas ayat 12, kalau mau ngecek. Di situ nanti di YouTube kan juga ada, kalau misal mau diulang lagi silahkan. Di situ Allah berfirman, dan kami haramkan Musa menyusu kepada alu Fir'aun. Jadi ketika Musa itu di dalam pengawasan dibawa oleh Fir'aun, mau nggak Nabi Musa menyusu dengan ketika ditawarkan oleh para ibu susu yang disarankan Fir'aun? Nggak mau kan? Wa harramna alaihil maradi, dan kami haramkan Musa untuk menyusu kepada perempuan-perempuan itu. Karena Allah berjanji akan mengembalikan Musa kepada ibunya, ya enggak? Kalau di Al-Qasas ayat 5 Allah mengilhamkan kepada ibu Musa, hanyutkan anakmu itu ke sungai. Inna radduhu ilaik, sungguh kami akan mengembalikan Musa ke pangkuanmu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan Musa adalah salah satu utusan kami. Artinya gini Bapak Ibu, Syekh Abdurrahman As-Sulaim itu menggambarkan begitu Allah itu menjaga seorang hamba. Kalau orang itu dijaga oleh Allah, hal-hal yang haram pun itu benar-benar tidak diperkenankan. Karena sebagaimana kita tahu, Nabi Musa itu adalah orang yang mulia. Jadi sebisa mungkin yang masuk ke dalam dirinya itu adalah hal-hal yang mulia. Jadi susu orang musyrikah ya, orang musyrik perempuan itu diharamkan ketika disusu oleh Nabi Musa. Jadi Nabi Musa tidak mau ketika disusu yang lain. Nah, kemudian datang saudara perempuannya yang menunjukkan bahwa akan aku tunjukkan kepada keluarga yang akan merawatnya dengan baik dan akan memperlakukan dia dengan baik. Ramadan kita kenal juga sebagai Syahrul Quran, sebagaimana yang Allah firmankan, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Dalam kitab At-Tibyan fi Ulumil Quran karangan Syekh Muhammad Ali As-Sabuni menukilkan dari Asy-Syauqi, ada sebuah syair yang sangat indah. Ja'an nabiyyuna bil mu'jizati fang sarafat waji'tana bi kitabin ghaira munsarimi ayatuhu kullama tala mada jududun yuzayyinuhunna bijamalil iqqi wal qidami. Para nabi dulu datang membawa mukjizat, dan mukjizat itu hilang ketika nabi itu telah wafat. Jadi kalau mukjizat sebelum Rasulullah itu hanya berfungsi ketika nabi dan rasul itu masih hidup. Contoh, tongkatnya Nabi Musa. Ketika Nabi Musa telah wafat, tongkatnya nggak bisa berfungsi lagi untuk membelah lautan menjadi ular, karena terbatas ketika Nabi masih hidup.
Wajitana bikitabin ghairu munsharimi. Akan tetapi engkau wahai Nabi Muhammad datang kepada kita membawa mukjizat yang kekal abadi. Ayatuhu kullama talal mada jududun. Ayat-ayatnya semakin lama semakin baru. Nah, nanti kita bahas. Yuzayyinuhunna bijamalil ikki wal qidami. Karena berhiaskan akan keindahan, keotentikan dan kemurnian. Apa yang dimaksud ayatuhu kullama talal mada jududun? Semakin lama ayatnya semakin baru. Contoh, dalam surat Al-Hadid ayat 25, di situ ada redaksi ayat wa anzalnal hadid. Anzala artinya apa? Turun kan? Terjemahan Al-Quran tahun 1971 itu mengartikan wa anzalnal hadida, dan kami menciptakan besi. Karena mungkin aneh saat itu, kok besi turun? Bukannya besi itu dari mineral yang dikeruk dari dalam bumi, gitu kan? Kok Al-Quran pakai lafadz anzalna yang artinya kami turunkan? Coba Bapak Ibu cek di Google. Ada komponen besi yang tidak mampu dibentuk di bumi. Jadi memang ada komponen besi yang itu jatuh dari langit. Untuk itu dalam surat Al-Hadid Allah menggunakan redaksi wa anzalnal hadida, dan kami turunkan besi. Dulu terjemahan sekitar 1971 saya menemukan dan kami menciptakan besi, karena mungkin saat itu teknologi tidak secanggih sekarang. Artinya 1400 tahun yang lalu redaksi Al-Quran begitu otentik ketika diterapkan dengan keilmuan saat ini. Terus yang kedua, dalam surat Al-Mu'minun itu kan proses penciptaan manusia ada nutfah, gitu, terus alaqah, terus mudghah, fakasawnal 'idhama lahma. Kalau penterjemahan yang dulu, nutfah itu sperma, alaqah dulu dimaknai segumpal darah, mudghah segumpal daging. Pernah ada ulama di Jawa Tengah itu dikomplain sama ahli embriologi, kami tidak menemukan dalam proses embriologi itu segumpal darah. Nah, yang notabene itu penterjemahan dari alaqah. Nah, ternyata bukan ayat Al-Qur'annya yang salah, pemaknaannya yang kurang pas. Jadi alaqah itu makna dasarnya adalah ta'alluq, sesuatu yang menempel. Jadi sperma yang menempel di dinding rahim itu bahasa Arabnya alaqah atau yang menempel. Nah, itu diterjemahkan segumpal darah. Dikomplain tuh. Jadi yang salah itu bukan Al-Qur'annya gitu, akan tetapi penterjemahannya. Terus yang ayat yang sering kita dengar, At-Takasur ayat 2. Ini masa ada yang nggak hafal? Apa artinya? Apa redaksinya? Hatta zurtumul maqabir. Artinya apa? Sampai kalian memasuki kuburan. Padahal kalau bahasa Arab memasuki itu bahasa Arabnya apa? Dakhala, dakhaltum seharusnya. Kenapa Allah memakai redaksi zurtum? Zurtum melahirkan kata-kata ziarah. Ziarah artinya apa? Mengunjungi. Jadi kalau pemaknaan saya hatta zurtumul maqabir, sampai kalian mengunjungi kuburan. Kenapa Allah pakai kata mengunjungi? Karena kita di kuburan itu tidak selamanya, terbatas sampai yaumul ba'ats, sampai yaumul qiyamah, ya kan? Kalau kita bilang bahasa mengunjungi itu lama enggak? Oh, saya mengunjungi paman. Apakah sampai 5 tahun? Nah, itu namanya pindah. Zurtum itu berarti ke rumah paman, habis itu pindah lagi, gitu kan? Nah, zurtumul maqabir, kita mengunjungi kuburan untuk beberapa saat menunggu dibangkitkan oleh Allah. Nah, itu kalau kita tahu
kosakata bahasa Arab akhirnya ada sebuah makna yang berbeda. Dan di surat Jin Allah mengabadikan faqalu inna sami'na qur'anan ajaban. Dari golongan jin itu berkata, sungguh kami mendengarkan Al-Qur'an yang sangat menakjubkan. Yahdi ila rusdi fa'aman nabih, yang memberi petunjuk kepada jalan yang benar, lalu kami beriman kepadanya. Walan nusyrika bi rabbina ahada, dan kami sekali-kali tidak akan mempersekutukan seorang pun dengan Tuhan kami. Al-Quran itu bisa memuliakan orang dan bisa merendahkan orang itu. Hadis dari Umar bin Khattab riwayat Imam Muslim, berarti hadisnya sahih. Innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadh'u bihi akharin. Sesungguhnya Allah mengangkat dengan Al-Qur'an ini aqwaman, beberapa kaum, wa yadh'u bihi akharin, dan Allah merendahkan orang-orang itu pula dengan Al-Qur'an. Siapa orang yang akan diangkat derajatnya melalui Al-Quran? Orang yang mengimaninya, orang yang mau membacanya, dan orang yang mau mengamalkannya. Siapa orang yang akan direndahkan oleh Al-Quran? Orang yang berpaling dari peringatannya dan orang yang tidak mau mengamalkan isinya. Hadis dari Abu Malik Al-Harits bin Hashim Al-Ash'ari, Rasulullah SAW bersabda, ini hadis riwayat Imam Muslim, wal Qur'anu hujjatun laka aw alaika. Quran itu bisa membelamu di hari kiamat dan juga bisa menuntutmu di hari kiamat. Dalam surat Al-Furqan ayat 30, Rasulullah pernah mengadukan umatnya yang mengabaikan Al-Quran. Al-Furqan ayat 30, wa qala ar-rasulu ya rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wahai Tuhanku, inna qaumi, sesungguhnya kaumku, ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura, menjadikan Al-Qur'an ini sesuatu hal yang disia-siakan. Ibnu Taimiyah dalam At-Tibyan fi Ulumil Qur'an mengatakan, malam yaqra al-Qur'ana faqad hajarahu. Barang siapa yang tidak mau membaca Al-Qur'an, berarti dia yang menyanyiakan Al-Qur'an. Wa man qara al-Qur'ana wa lam yatadabbarhu faqad hajarahu. Barang siapa yang baca tapi tidak memahaminya, maka dia dianggap mengabaikan Al-Qur'an. Dan yang terakhir, barang siapa yang membaca Al-Qur'an, memahami maknanya tapi tidak mengamalkannya, maka dia orang yang mengabaikan Al-Qur'an. Bahkan Allah berfirman dalam surat Muhammad ayat 24, Allah menyindir orang-orang yang tidak mau mentadabburi Al-Qur'an. Afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak mau mentadabburi Al-Qur'an, tidak mau memahami Al-Qur'an? Apa hati mereka tersumbat sehingga mereka tidak mau memahami Al-Qur'an? Diakui atau tidak, sebuah kebanggaan buat kita, Al-Qur'an itu adalah kitab sastra terbaik sepanjang sejarah manusia. Bahkan Jeffrey Lang, salah seorang profesor matematika dari Amerika, ketika dia mempelajari Al-Qur'an, sebelumnya dia ateis, ketika membaca surat Al-Baqarah ayat 2 terhentak. Karena Allah berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fih hudal lil muttaqin." Inilah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan sedikit pun di dalamnya. Seumur-umur dia baru baca. Ada buku atau kitab yang dari awal itu sudah menggaransi kalau di dalamnya itu adalah sesuatu hal yang mutlak, pasti benar. Bahkan Allah menantang orang yang meragukan kalau Al-Qur'an itu dari Allah. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mithlih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Jika kalian ragu Al-Qur'an itu dari Allah, buatlah satu surat saja. Tidak usah sampai 114 surat. Buat satu surat saja. Dan silahkan kamu memanggil orang-orang yang kamu anggap mampu.
min dunillah selain Allah in kuntum shadiqin. Jika kalian orang yang benar. Selama 1400 tahun tidak ada satu orang pun yang mampu membuat sesuatu hal yang menandingi Al-Qur'an. Bahkan hadis dari Ibnu Abbas riwayat Al-Hakim, Walid bin Mughirah itu ahli sastra kenamaan saat itu pernah menyatakan suatu hal, fa wallahi ma fikum rajulun a'lamu bil asy'ari minni wala a'lamu bi rajasin wala bi qasidatin minni wala a'lamu bil asy'aril jinni wallahi ma yushbihul ladzi yaqulu syai'an min hadza ila akhirih. Dia berkata bahwa tidak ada orang di jazirah Arab memahami sastra Arab lebih baik daripada aku. Akan tetapi apa yang dia katakan, wa innahu la ya'lu wa ma yu'la. Al-Quran itu mengungguli segala sesuatu dan tidak pernah akan diungguli oleh apapun. Kesimpulan dari kultum malam ini, hidup itu cuma sekali. Saatnya kita naik kelas Bapak Ibu sekalian. Kalau kita sudah bisa baca Al-Quran, naik kelas, memahami Al-Quran. Kalau sudah melaksanakan apa yang ada dalam Al-Quran, sehingga itu menjadi sebuah pencapaian dalam hidup ini. Saya mengakui bahwa mempelajari bahasa Arab itu tidak mudah, tapi perlu diingat bahwa Allah itu menuntut kita berusaha, tidak menuntut kita untuk berhasil. Dalilnya apa? Ketika Maryam mau melahirkan dengan susah payah dan dia bersandar di pohon kurma, apa yang Allah firmankan? Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqit alaiki rutban janiyya. Bapak Ibu tahu, ketika seorang wanita hendak melahirkan, itu susahnya kayak apa? Kebayang ya? Seperti itu aja Allah masih menuntut Maryam untuk menggoyangkan punggungnya supaya apa? Ada kurma yang jatuh. Aslinya tanpa Maryam berusaha pun Allah sangat mampu, gitu, untuk menjatuhkan kurma itu. Tapi enggak, Allah menuntut Maryam untuk berusaha. Wa huzzi ilaiki bi jid'in nakhlah tusaqitu alaiki rutban janiyya. Goyangkanlah punggungmu itu, nanti niscaya akan ada kurma yang akan jatuh menghampirimu. Terus ketika kita belajar dari Hawa, ya, Siti Hawa ibunda Nabi Ismail, itu berapa kali Zam-Zam itu keluar? Bolak-balik berapa kali? 1 kali. 7 kan? Dari Safa Marwa itu berapa kali Hajar bolak-balik sampai dapat air? 7 kan? Kenapa enggak 1 kali langsung Allah keluarkan air? Karena Allah menuntut untuk berusaha dulu. Toh pun air itu keluar bukan dari hentakan kakinya Hajar kan, tapi dari Ismail. Jadikan bisa memahami Al-Quran secara langsung itu sebuah target dalam hidup. Hidup cuma sekali. Bisa dibayangkan Bapak Ibu, ketika ada imam, gitu, Ustadz Emil, Ustadz Umair baca Al-Quran, terus di situ ada peringatan Allah, terus kita itu nyambung dengan apa yang dibaca. Gitu. Memang berat di awal untuk memahami itu. Sebagaimana kata Ibnul Qayyim, innan na'im la yudraku bin na'im. Sebuah kenikmatan itu tidak bisa diperoleh dengan kenikmatan. Jadi kalau Bapak Ibu mau nikmat nanti, sekarang harus susah dulu. Kalau sekarang susah, nanti kemungkinan dapat nikmat. Kalau sekarang mau enak-enak, ya nanti susah untuk dapat nikmat. Barang siapa yang tergerak hatinya untuk mendalami ilmu agama, itu bukti Allah menghendaki kebaikan buat dirinya.
Sebagaimana hadis dari Muawiyah, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah kehendaki baik, Allah menjadikan orang itu faham ilmu agama. Dari Utsman bin Affan, riwayat Imam Bukhari, hadis ini sahih, "Khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu." Sebaik-baik kalian adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengamalkannya. Semoga kita menjadi umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ahli Al-Qur'an, yang kelak mendapatkan syafaat darinya dan mendapatkan kemuliaan dari sisi Allah melalui Al-Qur'an. Mohon maaf kalau ada perkataan atau sikap saya yang kurang berkenan. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat witir 3 rakaat, sekatu 1 kali salam. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ألهاكم التكاثر حتى زرتم المقابر كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما
وأنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
Cik, bismillahirrahmanirrahim. Pengumuman kepada yang memiliki mobil dengan plat nomor B1562DQ. Sekali lagi, pemilik mobil dengan plat nomor B1562DQ harap segera dipindahkan karena ada mobil yang nggak bisa keluar. Terima kasih.